Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua ya, solih dan solihat. Nah, hari ini materi pagi ini yaitu tentang Asmaul Husna, solih dan solihat, tentang Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, solih dan solihat. Nah, sebelum kita memulai ke materi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang Ustazah sampaikan kalian bisa mendapatkannya dengan baik dan memahaminya dengan baik. Oke? Kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, disimak ya solih dan solihat materi Ustazah. Di sini kalian, Ustazah mau nanya nih, masih ingatkah kamu dengan Asmaul Husna? Ingat gak solih dan solihat Asmaul Husna? Insya Allah kalian pasti ingat ya apa itu Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Asmaul Husna adalah bukti kesempurnaan Allah, Tuhan yang wajib kita sembah. Ayo kita belajar Asmaul Husna ya, solih dan solihat, agar kita semakin disayang oleh Allah. Nah, ada baiknya kalian juga harus dihafalkan Asmaul Husnanya ya, jangan dilupakan. Oke? Nah, selanjutnya nih, Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata ya, solih dan solihat. Yang pertama itu ada asma atau ismun yang artinya nama-nama. Yang kedua itu al-husna artinya yang baik atau yang agung. Ingat, Asmaul Husna terdiri dua kata, asma atau ismun yang disebut dengan nama-nama, dan al-husna artinya baik atau yang agung. Ya, di sini Asmaul Husna adalah nama-nama yang agung yang berjumlah 99 dan menjadi pedoman setiap orang beriman dalam mengemban tugasnya sebagai hamba dan khalifah di bumi ya, solih dan solihat. Nah, di sini dalam surat Al-A'raf ayat 190 sudah dijelaskan nih bahwa yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi, jika kita mengetahui keagungan dan kemuliaan Asmaul Husna, kita akan menemukan keteguhan iman dan kualitas ketakwaan. Jadi dihafalkan ya Asmaul Husnanya agar kita bisa mendapatkan dan menemukan keteguhan iman dan kualitas ketakwaan kita. Nah, di materi pertama ini tentang Al-Wahhab ya, solih dan solihat. Nah, Al-Wahhab artinya maha pemberi. Maha pemberi, adapun menurut istilah Al-Wahhab artinya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberi segalanya. Tiada yang mampu memberi kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha kaya, solih dan solihat. Nah, karunia Allah tidak terhingga jumlahnya. Allah memberikan karunia tanpa pamrih. Allah tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, karena Allah tidak akan habis meskipun setiap saat diberikan kepada semua manusia. Coba perhatikan nih dan rasakan. Setiap hari Allah memberi udara segar agar semua makhluk menghirupnya dengan bebas. Allah menurunkan hujan tanpa pernah diminta. Sinar matahari selalu dipancarkan setiap hari. Akan tetapi, seringkali kita tidak menyadarinya jika semua itu adalah karunia dari Allah. Di dunia ini, siapakah yang menyediakan air, tanah, udara, api, dan energi? Siapa yang memberikannya? Ayo solih dan solihat tahu? Tanpa diminta Allah telah memberikannya. Manusia disuruh memanfaatkan, tidak perlu membayarnya. Semua disediakan oleh Allah untuk manusia agar mereka bisa merasakan pemberian dari karunia Allah ya, solih dan solihat. Nah, ketika kita sudah dapat apa yang Allah kasih, ada baiknya kita selalu memberinya juga ke orang lain, seperti bersedekah
ya, memberikan ke anak yatim. Nah, itu baik ya solih dan solihat. Kalian juga harus banyak belajar dan harus selalu mensyukuri karunia Allah. Nah, yang kedua itu al-alim. Al-alim yaitu artinya yang maha mengetahui. Adapun menurut istilah al-alim berarti Allah sebagai zat yang mengajari kita dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dunia maupun ilmu pengetahuan akhirat. Nah, ilmu merupakan cahaya bagi sebagai mukmin. Nah, Allah mengetahui apa yang tidak diketahui manusia. Allah mengetahui kapan datangnya hari kiamat, kapan gunung meletus, kapan terjadi gempa bumi, dan kapan terjadi banjir. Allah mengetahui kapan seseorang akan mati dan apa yang akan terjadi pada kita hari ini. Allah mengetahui semua perbuatan yang pernah kita lakukan. Sesuatu yang kita rahasiakan, Allah juga mengetahuinya. Oleh karena itu, jangan pernah kalian berniat untuk berbuat buruk ya solih dan solihat, karena Allah pasti akan mengetahuinya. Lebih baik kita selalu berniat melakukan kebaikan agar Allah memberi pahala kepada kita. Nah, di sini ada gambar nih, gambarnya ada dua. Yang pertama ini seorang guru yang sedang mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, seorang ustadz yang sedang mengajarkan mengaji. Nah, ilmu dunia dan akhirat itu penting solih dan solihat. Jadi kalian harus mempelajarinya ya. Tidak boleh males-malesan. Ingat, Allah itu maha mengetahui. Jadi segala sesuatu yang kalian kerjakan dan kalian lakukan, insya Allah kalau itu baik, pasti Allah memberikan pahala yang besar buat kalian. Oke? Nah, selanjutnya yaitu as-sami. As-sami artinya yang maha mendengar. Adapun istilahnya as-sami berarti Allah itu mendengar segala ucapan kita, baik lisan, berbisik-bisik, bahkan suara yang masih dalam hati kecil kita yang seluruh makhluk tidak mampu mendengarnya. Allah mampu mendengarnya solih dan solihat. Allah mendengar terhadap segala sesuatu. Allah mendengar tidak dengan telinga seperti kita. Allah memiliki pendengaran yang berbeda dari makhluknya. Semua yang terjadi di alam semesta ini didengar oleh Allah. Allah adalah Tuhan yang maha mendengar. Allah maha mendengar setiap perkataan kita, baik perkataan yang keras maupun yang lemah. Allah juga mendengar bisikan manusia. Bahkan Allah juga mendengar suara yang terlintas dalam hati hambanya. Oleh karena itu, berhati-hatilah ketika berbicara. Berbicaralah dengan sopan dan santun. Ya, lebih baik kita mengucapkan apa yang baik-baik saja, seperti kita berzikir ya, mengucapkan asmaul husna, terus zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kan lebih baik dan bisa mendapatkan pahala. Nah, terus tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat disembunyikan dari Allah. Sesungguhnya pendengaran Allah tidak terbatas. Allah juga mendengar doa kita. Apapun yang kita minta kepada Allah, Allah pasti mendengarnya. Jadi kalian nih ya solih dan solihat, rajin-rajinlah berdoa, terutama pada waktu-waktu tertentu. Misalnya nih ya, sehabis sholat fardu, jangan lupa kalian harus berdoa. Ketika hendak tidur, berdoa terlebih dahulu biar Allah selalu menjaga. Yang ketiga, sebelum dan sesudah makan harus berdoa. Ingat, biar tidak makannya dibantu oleh syaitan. Terus ada lagi nih, sebelum pergi ke sekolah atau pergi keluar rumah ya, kalian harus berdoa. Masuk dan keluar kamar mandi, ingat selalu berdoa. Terus ketika berada dalam kesulitan, jangan lupa untuk selalu berdoa dan selalu mendoakan orang tua kalian ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua ya solih dan solihat. Nah, di sini kalian bisa simak nih, ada lagu Asmaul Husna. Barangkali kalian bisa menghafalnya dengan baik ya, dan harus wajib juga dihafalkan. Oke? Simak ya solih dan solihat.
Kudus Maha Suci. Ya Salam, memberi selamat. Ya Mukmin, pemberi keamanan. Ya Muhaimin, yang memelihara. Ya Aziz, Maha Perkasa. Ya Jabbar, Maha Gagah. Ya Mutakabir, pemilik kebesaran. Ya Khalik, Maha Pencipta. Ya Bari, Maha melepaskan. Ya Musawwir, yang membentuk rupa. Ya Ghaffar, Maha Pengampun. Ya Qahhar, Maha memaksa. Ya Wahhab, beri karunia. Ya Razzaq, beri rizki. Ya Fattah, buka rahmat. Ya Alim, Maha mengetahui. Ya Qabil, yang menyempitkan. Ya Basit, yang melapangkan. Ya Khafid, yang merendahkan. Ya Rafi, yang meninggikan. Ya Mu'izz, yang memuliakan. Ya Mudhil, yang menghinakan. Ya Sami', yang maha mendengar. Ya Basir, maha melihat. Ya Hakam, maha menetapkan. Ya Adlu, maha adil. Ya Latif, maha lembut. Ya Khabir, maha mengenal. Ya Halim, maha penyantun. Ya Alim, maha agung. Ya Ghafur, maha pengampun. Ya Syakur, maha pembalas budi. Ya Ali, maha tinggi. Ya Kabir, maha besar. Ya Hafiz, yang memelihara. Ya Muqit, pemberi kecukupan. Ya Hasib, pembuat perhitungan. Ya Jalil, maha luhur. Ya Karim, maha mulia. Ya Raqib, maha mengawasi. Ya Mujib, maha mengabulkan. Ya Wasi, maha luas. Ya Hakim, maha bijaksana. Ya Wadud, maha mengasihi. Ya Majid, maha mulia. Ya Ba'id, maha membangkitkan. Ya Syahid, maha menyaksikan. Ya Haq, maha benar. Ya Wakil, yang memelihara. Ya Qawi, maha kuat. Ya Matin, maha kokoh. Ya Wali, maha melindungi. Ya Hamid, maha terpuji. Ya Muhsin, maha menghitung. Ya Mubdi, maha memulai. Ya Mu'id, balikan kehidupan. Ya Muhyi, yang menghidupkan. Ya Mumit, yang mematikan. Ya Hayyu, maha hidup. Ya Qayyum, maha mandiri. Ya Wajid, maha penebus. Ya Majid, maha mulia. Ya Wahid, maha tunggal. Ya Ahad, maha esa. Ya Somad, maha dibutuhkan. Ya Qadir, maha menentukan. Ya Muqtadir, berkuasa. Ya Muqaddim, yang mendahulukan. Ya Muakhir, yang mengakhirkan. Ya Awwal, maha awal. Ya Akhir, maha akhir. Ya Zahir, maha nyata. Ya Batin, maha ghaib. Ya Wali, yang memerintah. Ya Muta'ali, maha tinggi. Ya Barri, maha dermawan. Ya Tawwab, penerima taubat. Ya Muntaqim, pemberi balasan. Ya Afu, maha pemaaf. Ya Rauf, maha pengasuh. Malikal Mulk, penguasa kerajaan. Dzul Jalali wal Ikram, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Ya Muhsin, pemberi keadilan. Ya Jami', yang mengumpulkan. Ya Ghani, maha kaya. Ya Mughni, pemberi kekayaan. Ya Mani', maha mencegah. Ya Adzat, penimba kemudaratan. Ya Nafi', pemberi manfaat. Ya Nur, maha penerang. Ya Hadi, pemberi petunjuk. Ya Badi, tiada tanding. Ya Baqi, maha kekal. Ya Waris, maha pewaris. Ya Rasyid, maha pandai. Ya Sabur, maha sabar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, udah ya, kalian bisa mendengarkan lagu Asmaul Husna. Kalian hafalkan ya, Sholih dan Sholihat, ingat dihafalkan lagunya.
nanti disetorkan ke ustazah. Oke? Nah, di sini ada tugas di buku PAI-nya, kalian buka ya. Nah, di situ ada 1, 2, dan 3 tugasnya. Kalian bisa dikerjakan pelan-pelan ya, soli dan solihat, tidak usah terburu-buru. Dan juga materi hari ini sudah cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian kurang paham, kalian bisa bertanya dengan ustazah. Oke? Nah, tetap semangat ya, soli dan solihat. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Ingat, dijaga kesehatannya, tidak boleh keluar-keluar. Walaupun keluar harus menggunakan masker. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.